Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A5 yang beranggotakan Putri Wulandari, Witri Fajarwati, Rahmawati Melasari, Sekawanti Fuji Kartika, dan juga Siti Ainun Azizah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemantauan kadar obat dalam darah, yaitu phenytoin. Selamat menyaksikan! Hai Put, hai Wit. Oh iya Put, kamu tahu tentang PKOD nggak sih? Aku tuh kurang paham gitu. Oh, pemantauan kadar obat dalam darah ya? Iya. Jadi, PKOD itu biasanya digunakan untuk obat dengan indeks rentang terapi sempit. Nah, salah satu contoh obatnya itu ada phenytoin. Nah, kebetulan tadi aku dapat kasus pasiennya wanita usianya 32 tahun. Dia memiliki riwayat penggunaan obat phenytoin 100 mg per oral 2 kali sehari sejak 10 tahun terakhir karena kejang. Nah, berdasarkan literatur itu, phenytoin adalah obat yang memiliki indeks terapi sempit. Nah, kenapa obat yang memiliki indeks terapi sempit itu perlu dilakukan PKOD? Jadi gini, Wit. Hal tersebut karena obat dengan indeks terapi sempit itu biasanya akan mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat di dalam darah. Sehingga obat tersebut akan menimbulkan resiko efek samping toksik pada pasien sehingga perlu dilakukan PKOD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Hello, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas apa nih? Ya, betul. Hari ini kita akan bahas tentang PKOD atau pemantauan kadar obat dalam darah. PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas usulan dari dokter yang merawat pasien dengan melihat potensial masalah dari pengobatan atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. PKOD sendiri dilakukan pada obat-obat tertentu dengan rentang terapi yang sempit, seperti halnya vancomycin, digoxin, phenytoin, dan banyak lainnya. PKOD dilakukan untuk melihat masalah potensial yang terkait dengan dosis obat yang tidak sesuai, reaksi obat yang tidak diinginkan, interaksi antar obat dengan obat, ataupun antar obat dengan penyakit, serta ketidakpatuhan, penggunaan pengobatan, dan dugaan toksisitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat berada pada dosis yang direkomendasikan untuk memantau efektivitas dari pengobatan, sehingga didapatkan dosis optimal sesuai dengan kondisi klinis pasien. PKOD dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan seleksi pasien yang memerlukan PKOD. Yang kedua, apoteker menentukan waktu sampling pengambilan darah. Yang ketiga, menginterpretasikan kadar obat yang dihasilkan dikaitkan dengan dosis dan efek klinis obat pada pasien. Yang keempat, apoteker akan merekomendasikan kepada dokter terkait dengan dosisnya dan memberitahukan mengenai efek samping dari obat. Yang kelima, apoteker akan memberikan KIE kepada pasien terkait dengan hasil pemeriksaan kadar PKOD. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah apoteker akan mendokumentasikan kegiatan PKOD dalam bentuk CPPT. Kenapa sih obat dengan indeks terapi sempit memerlukan PKOD? Karena obat dengan indeks terapi yang sempit akan mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat dalam tubuh, sehingga menimbulkan resiko efek samping berupa toksisitas yang akan membahayakan pasien. Contoh obat dengan rentang terapi yang sempit adalah phenytoin. Phenytoin merupakan obat golongan anti-aritmia yang masuk dalam kategori high alert medication. Phenytoin digunakan untuk mengobati kejang parsial dan pencegahan kejang pasca trauma bedah saraf. Phenytoin akan memberikan efek yang bermanfaat pada rentang MIC dan MTC. MIC sendiri adalah batas minimum kadar obat dalam darah untuk memberikan efek, sedangkan MTC adalah batas minimum obat dalam darah untuk menimbulkan efek toksik, sehingga obat tidak boleh melebihi batas MTC agar tidak menimbulkan efek racun dalam tubuh. Jadi untuk kasusnya yaitu pasien wanita usia 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, sakit kepala, pusing, ataksia, dan oskilopsia. Setelah dilakukan penggalian data oleh apoteker kepada pasien, didapatkan rekap data berupa yang pertama, pasien adalah seorang ibu rumah tangga.
Yang kedua, pasien memiliki riwayat penggunaan obat phenytoin 100 mg per oral 2 kali sehari sejak 10 tahun terakhir karena kejang. Didapatkan hasil pemeriksaan tanda vital normal, pemeriksaan laboratorium normal, dan pemeriksaan MCCT yang menunjukkan bahwa pasien memiliki gliosis di lobus parietal posterior kirinya, serta kadar phenytoin serum adalah 30 mg per ml. Kadar yang didapat kemudian diinterpretasikan oleh apoteker bahwa kadar phenytoin lebih dari 30 mg per ml akan menyebabkan ataksia. Ataksia adalah manifestasi neurologis yang terdiri dari kurangnya koordinasi gerakan otot secara sukarela, disfungsi pada bagian sistem saraf yang mengkoordinasi gerakan, yaitu otak kecil. Efek merugikan ini telah diamati sebelumnya ketika kadar serum obat berada di atas kisaran terapeutik. Phenytoin adalah obat yang memiliki indeks terapi sempit. Konsentrasi plasma normal bervariasi yaitu dari 0 sampai 20 mg per ml. Eliminasi phenytoin mengikuti kinetika orde campuran. 10 mg per ml mengikuti orde pertama dan di atas 10 mg per ml mengikuti orde 0. Sehingga profil eliminasi phenytoin mempengaruhi pasien untuk mengembangkan reaksi yang merugikan dan meningkatkan waktu paruh karena farmakokinetik orde 0 menghasilkan durasi gejala toksik yang berkepanjangan dan dengan indeks terapeutik yang sempit. Menurut literatur yaitu DIH, dosis phenytoin yang direkomendasikan adalah 10-15 mg per kg. Namun umumnya dianjurkan yaitu 15-20 mg per kg dengan tingkat maksimum yaitu 50 mg per menit. Dalam kasus ini, seorang apoteker akan berdiskusi dan berkonsultasi bersama dokter untuk menentukan penata laksanaan ADR yang diderita pasien. ADR yang diderita pasien berupa ESO dan penggunaan phenytoin selama 10 tahun terakhir yang menimbulkan munculnya ataksia. Hasil akhir diskusi yaitu berupa yang pertama, pengurangan dosis menjadi setengahnya, yaitu 50 mg per oral 2 kali sehari. Yang kedua, perlahan-lahan obat akan ditarik dari regimen pengobatan pada hari kelima. Yang ketiga, diberikan persepan untuk terapi suportif pasien dengan memberikan natrium valproat 50 mg dan clobazam 10 mg 2 kali sehari. Selanjutnya, apoteker akan melakukan KIE kepada pasien berupa konseling mengenai hal apa saja yang disarankan untuk pengobatan yang dijalani ke depannya. Pasien disarankan untuk mematuhi regimen dosis yang ditentukan dengan benar, menghindari pengobatan sendiri, serta diminta untuk berkonsultasi dengan apoteker atau dokter jika masalah seperti ini muncul kembali di masa depan. Setelah apoteker melakukan serangkaian proses di atas, selanjutnya apoteker melakukan dokumentasi kegiatan PKOD dalam JPPT sebagai rekam medis pasien. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini yaitu keuntungan dari PKOD. Yang pertama, mengevaluasi regimen dosis yang digunakan. Yang kedua, pencegahan kejadian toksisitas. Yang ketiga, memastikan penyebab kegagalan terapi. Apakah karena faktor farmakokinetik atau farmakodinamik. Yang keempat, cost effectiveness. Nah, bagaimana sih aplikasi PKOD di Indonesia? Di Indonesia, PKOD sulit diterapkan karena beberapa faktor. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi, karena volume permintaan uji yang rendah menyebabkan pemborosan alat uji. Karena alat uji hanya digunakan sekali, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Yang kedua, keahlian yang terbatas untuk membaca hasil uji obat. Nah, yang ketiga, kurangnya komunikasi. Kurang efektifnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara dokter dan praktisi klinis. Nah, hingga saat ini, PKOD di Indonesia hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian saja. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat menambah pemahaman bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.